yang mau mencari keadilannya. Tapi kalau sampai kita harus sampai ke PBB, menurut saya norak sekali ya. Jadi sebenarnya gini, kepada teman-teman hadapin saja. Kan kemarin-kemarin kan udah keluar-keluar, memfitnah, menghancurkan karakter Pak Jokowi, bahkan udah menggeruduk ke rumah Pak Jokowi dan juga ke UGM. Jadi saat ini saatnya Mas Roy dan kawan-kawannya secara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus ijazah Jokowi yang dianggap palsu oleh trio kawan-kawan yaitu Roy Suryo, lalu kemudian Dr. Tipa, dan kemudian ada seorang lagi orang kita Batak, memasuki babak baru di mana kita tahu bersama Kabareskrim atau Bareskrim Polri mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi adalah identik. Namun ada berita terbaru bahwa di tempat Pak Jokowi KKN kemarin itu pada masa dia kuliah, ternyata mereka datang mewawancarai orang-orang setempat, tidak ada pernah ada KKN pada masa yang disebut Jokowi tadi. Artinya Jokowi tidak pernah ada KKN di sekolah, di kampung itu, di desa itu. Berarti hanya cuap-cuap aja ngaku ada KKN di suatu desa, padahal desa itu mengakui warga desanya tak pernah ada KKN pada masa yang disebutkan Pak Jokowi. Jadi artinya apa? Pihak Roy Suryo dan kawan-kawan menganggap Jokowi lagi-lagi berbohong dan berbohong lagi. Seperti kemarin Jokowi mengatakan Pak Kusuma atau Pak apa namanya mengaku bahwa dialah sebagai pembimbing skripsi. Ternyata ketika beberapa waktu yang lalu Bapak itu mengaku tak pernah merasa menjadi pembimbing skripsi. Dan lagi-lagi kata Roy Suryo dan kawan-kawan, Pak Jokowi berbohong lagi. Nah, oleh sebab itu terjadilah perdebatan di mana-mana. Dan kali ini terjadi perdebatan lagi Roy Suryo terhadap orang kita Batak juga. Memang Pak Jokowi ini banyak juga sekelilingnya orang Batak yang mendukungnya. Nah, mari kita dengarkan videonya bersama. Check this out. Intinya hanya saya mau menekankan kembali bahwa kan kemarin udah disebut-sebut ada kriminalisasi, ya kan? Kalau melihat ini bahwa tidak benar ada kriminalisasi karena baru tahap ini aja dikatakan baru terundang, ya kan? Belum sampai juga ada saksi, ya kan? Ini nanti saya jawab ya. Tersangka. Ya kan? Jadi intinya bahwa ini baru tahap awal, jadi belum ada kriminalisasi sama sekali, belum ada tersangka, terus pasal-pasal yang dikenakan pun belum dicantumkan. Jadi saya pikir tidak perlulah kita playing victim sampai mau lapor ke PBB segala ya. Kalau mungkin ke Komnas HAM sih menurut saya sih oke-oke aja sebagai namanya juga warga negara yang mau mencari keadilannya. Tapi kalau sampai kita harus sampai ke PBB, menurut saya norak sekali ya. Jadi sebenarnya gini, kepada teman-teman hadapin saja. Kan kemarin-kemarin kan udah keluar-keluar, memfitnah, menghancurkan karakter Pak Jokowi, bahkan udah menggeruduk ke rumah Pak Jokowi dan juga ke UGM. Jadi saat ini saatnya Mas Roy dan kawan-kawannya secara jantan menghadapi proses yang ada di Polda Metro Jaya. Karena ini juga masih proses tahap awal, jadi kita nggak usah bias dengan menarasikan hal-hal yang menurut saya akhirnya melebar kemana-mana, tidak fokus dengan kasus hukum yang terjadi. Oke, apakah Mas Roy playing victim kalau tadi kata? Sama sekali tidak. Dan kalau jantan tadi ya, ini kami jantan, undangan kami datang gitu ya. Kan ada juga yang nggak jantan ya, gitu kemudian lapor tapi katanya lawyernya itu nggak nyebutin orangnya, padahal lawyernya sendiri sudah nyebutkan inisialnya. Dan gara-gara inisial tadi Mbak Friska, ini saya hari ini pun sempat repot. Saya menjawabin teman-teman media yang katakan, Mas Roy kapan datang, Mas Roy kapan datang. Kok bisa saya sih gitu. Ternyata kan penyebutan inisialnya kan RS gitu. Jadi, nah itu jadi RS dikira saya juga gitu. Jadi hari ini saya memang tidak ada undangan, nanti ditegaskan sama Pak Ade Hari kan, Komisaris bahwa bukan saya. Nah yang kedua adalah soal kriminalisasi ya.
Jelas banget, Mbak. Gitu. Karena apa? Karena kalau tadi katanya tujuannya adalah untuk pencemaran dan fitnah gitu ya. Tapi pasalnya itu yang ditulis itu ada pasal 30, 13 oke, itu pencemaran nama baik dan fitnah. 27A oke. Nah, kemudian disisipkan. Ini penyelundupan pasal ini. Apa yang mana? Pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Itu adalah pasal di mana ada dokumen elektronik yang kemudian memalsukan, ya, kemudian mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya dan kemudian membuat Kenapa dianggap penyelundupan? penyelundupan karena itu nggak ada hubungannya. Tidak ada dokumen elektronik yang dipalsukan, diselundupkan. Gimana Gitu loh. mau selundupkan orang Gimana, pasalnya Pak? aja belum Bang Silvester? tercantum, Sudah. penyidikan juga belum. Pasalnya sudah ada, Bang. Pasalnya sudah ada. Mas Roy, pasalnya belum ada. Udah ada. Aduh, tolong baca, tolong lihat suratnya lah, gitu. Ada. Ya. Kalau orang Ya. bisa baca tulis pasti bisa baca pasal lah. Ditetapkan gini, pasal itu Gimana, Mas Bang Roy Silvester? baru ditersangkakan. Ingat loh ya, belum penetapan pasal-pasalnya. Jadi belum ada kriminalisasi di situ Mas Roy. Ada. Dan Ya nggak bisa. kalau enggak ngapain ada pasal-pasal itu, Bang Silves? Itu hapus saja pasal-pasal itu karena pasalnya enggak cocok. Dipanggil dalam rangka untuk kasus pidana dengan pasal yang disangkakan ini baru disangkakan. Ya nggak Belum usah kalau ditetapkan. gitu. Jadi tidak ada kriminalisasi. Oh nggak boleh dong. Jahat. Gimana, Ya kalau gitu Timur- tiba-tiba bisa dikasih pasal-pasal soal pencurian, pembunuhan segala dong kalau gitu. Ya ngaco kalau gitu adanya Berlebihan atau masalahnya. tidak kalau kata Bang Silvester? baru klarifikasi, belum masuk ke pro justisia. Ini nggak boleh. Jadi Mbak Troy harus pahami itu dulu, ya Sudah. kan? Ini kan memang namanya pengiriman surat undangan itu, ya kan? Nggak mungkin juga ada pasal yang ditaruh di mana-mana di seluruh Indonesia. Itu yang dilakukan oleh pihak kepolisian Nggak, kayak begitu. Tapi kalau kriminalisasi itu berarti Clear banget Anda ini. sama teman-teman sudah ditetapkan jadi tersangka nih. Ya kan? Ini kan belum. Enggak. Jadi kalau Ini loh Bang ya. Silvester lihat bahwa Ya, ini masih ada klarifikasi, begitu. tidak ada kriminalisasi. Kalau Jelas masih banget. tahap Kalau enggak klarifikasi. ngapain ada dua pasal itu Bang gitu. Silvester melihatnya gimana? Terus habis itu mau pasal apa yang dikenakan di Ya, surat pemanggilan 310, 311 oke. Itu udah ada di undangan? Klarifikasi. Ada. 310, 13 oke, itu masuk akal. 27A masuk akal. 32 dan 35 itu yang nggak masuk akal. Kalau gitu, kenapa nggak sekalian pasal pembunuhan taruh di Oke, situ? tuh. Sekarang gantian Bang Silvester. Silakan Bang Silvester. Ketika nanti Anda diperiksa, Anda bisa membantah itu dengan tim pengacara Anda. Orang ini sekarang ini belum apa-apa di awal sudah kriminalisasi terus yang kemarin. Makanya ya. itu saya bantah, Bang. Pasal itu sudah saya minta itu Oke, tunggu. dihapus. Bang Silvester dulu. Ya. Lanjut, Bang. Refli Harun dan Petrus Celestinus sudah minta agar ini nggak diteruskan. Itu kan udah ngaco, Mas Roy. Jadi menurut saya, benar ketika itu. Anda berapi-api menghancurkan karakter orang, ya kan, ya mendiskreditkan Pak Jokowi, ya yang tidak, sorry, Anda ini kan nggak punya bukti. Anda ini sangat konyol, Don, kawan-kawan. Enggak lah. Konyol dan Ada lah. Semua ada Loh, lah. sabar dulu. Saya bicara dulu ya. Anda tidak punya bukti. Banyak. Menganggap ijazah palsu. Kapan dipalsukan? Siapa yang memalsukan? Caranya Tapi nggak soalnya- sesimple itulah. Cara teknologi itu tidak sesimple itu. Ini maksud saya kalau melaporkan orang, paling tidak saya udah tahu, oh orang ini kena pasal perdata atau pidana, ya kan, Iya. dengan barang bukti yang Iya. punya. Ini Anda nih sama sekali nol loh. Oh enggak. Anda Bang Silvester anggapnya Bang Silvester bahwa Mas Roy CS ini nggak punya bukti, tapi menurut ijazah palsu. Gak punya sama sekali. Sampai saat ini Oke. saya harus mengatakan Ya, nol. jelas. Oke, Kami nggak ada zero evidence, nggak ada bukti. sama, wah kalau ini berarti zero brain ya. Jadi artinya gini, apa namanya skripsi untuk terbitnya ijazah itu saya sudah pegang. Dan itu adalah primary evidence dan itu sudah saya kumpulkan buktinya ya gitu bahwa itu tidak ada lembar pengesahan, tidak tanda tangannya juga dicurigai tidak benar ya, bahkan tidak ada lembar pengujian. Tapi itu sudah dibantah juga oleh Barreskrim yang Ya Barreskrim caranya nggak proper, makanya teman-teman TPUA hari ini meminta kepada Barreskrim ya untuk melakukan yang namanya gelar perkara ya khusus. Oke. Dan itu sudah diterima tadi dan kemudian itu suratnya ke ke Kabiro Wasisdik, kemudian tembusan ke Kapolri, kemudian sampai ke Irwasum, mungkin juga akan sampai ke Kompolnas gitu ya. Jadi supaya apa? Kita ini cinta Polri, Mbak. Gitu. Saya juga pernah jadi penasehat gitu ya atau membantu ketika ada ahli di kepolisian ya. Oke. Dulu di Pusiden, dulu di Ya. Cisilek dan Intinya sebagainya. Dulu soal kita pakai
crime science investigation. Yang kemarin itu dilakukan, itu bukan crime science investigation. Itu kemarin tuh hanya perasaan saja tanpa bukti, kemudian pakai perasaan, kemudian hanya naratif. Bahkan Mbak Priska lihat, ijazah yang ditampilkan pun itu hanya fotokopi. Sekarang jadi guyonan anak-anak loh. Oh nanti kalau kita nyopir mobil pakai sen bisa, pakai fotokopi bisa. Loh kenapa dek? Ya itu karena kemarin polisi nunjukkan itu hanya fotokopi. Gitu. Katanya ini nggak pelajaran pakai buruk. scientific crime investigation yang kemarin dilakukan Baris Krim Polri. Plus sudah mengajukan untuk gelar perkara khusus. Menurut Bu Sylvester, apakah ini jadi jalan atau proses hukum yang tepat? Silakan aja. Jadi gini loh, itu Nah, kan itu, menurut Mas Roy. Ya kan? Jadi gini, sabar dulu ya Mas Roy. Sedangkan kalau kita lihat kemarin ada juga survei mengatakan bahwa mayoritas 70% mengatakan ijazah Pak Jokowi asli loh. Survei di mana itu? Jangan- Oke, kalau dari hasil Baris Krim gimana? Bawa nama-nama masyarakat, ya kan, untuk hal-hal yang di dalam narasi-narasi dan pikiran Mas Roy dan kawan-kawan gitu loh. Jadi kemarin Baris Krim itu sudah menyelidiki puluhan orang saksi dan sudah mengunjungi tempat-tempat yang Pak Jokowi itu bersekolah SMA dan juga tempat kuliah. Bahkan Ya barusan yang punya desa KKN bantah nggak ada KKN di sana juga. Jadi akan terbit nanti orang-orang yang jujur. Kayak Pak Kasmujo juga sudah jujur. Ini ada orang dari desa KKN-nya yang disebut KKN Wonosegoro itu bantah. Nggak ada itu. Terus kemudian bahkan KKN-nya ketika tahun 83. Oke, itu 83 itu nggak mungkin. Dia sudah KKN 83. Oke. Baru 3 tahun kok sudah KKN. Silakan, Bu Sylvester. Ya, saya ada fotonya. Jadi Anda jangan bilang begitu. Saya ada fotonya Pak Jokowi KKN ya. Nanti saya tunjukin nextnya. Oke. Itu saya mengatakan bahwa Anda berbohong di sini. Enggak ada Jangan itu ada buktinya desa Oke, KKN-nya. lanjut Bang Sylvester tadi soal gelar perkara Foto gampang kalau foto. Oke, Bang Sylvester lanjut dulu. Silakan. Nah, ini gimana Mas Roy? Ini Mabes Polri sudah dengan sungguh-sungguh melakukan pendalaman, penyelidikan dengan terhadap puluhan orang saksi dan juga puluhan tempat loh Mas Roy. Dan Anda tidak nanti kita lihat aja. Ya, kita justru karena menghormati Mabes Polri. Kita lihat aja nanti ya. Kita lihat. Karena apa? Tadi Pak Arianto juga sudah setuju, udah dengan penasihat Kapolri. Iya. Gini, Priska. Jadi Dumas itu memang benar-benar sangat tidak punya bukti-bukti mereka melakukan Dumas itu. Makanya akhirnya terjadilah penyetopan, ya kan. Yang kedua, ya itu yang di PN sekarang gugatan di PN Solo dan PN Sleman itu Gak usah ke situ dulu. Oh jangan dong. Ini mereka nggak punya bukti semua, termasuk nggak punya legal standing ya. Lari ke sana yang lagi. Mas Roy hadapi itu adalah pelaporan Pak Jokowi di Polda Metro. Ya ada itu aja. juga. Ini nggak bisa Itu juga kriminalisasi Anda, kalau saya itu. yakinkan hari ini Anda pasti masuk karena hukum yang akan mengurung Anda. Bukan Emang Pak Jokowi. emang Mbak Silva diangkat jadi Kapolri ini kok bisa memastikan masuk, Bang? Selamat kalau jadi Kapolri. Masuk. Mas Roy otaknya dipakai. Oke, hati-hati ya. Kata-katanya hati-hati, jangan sampai keluarin kata-kata emosi ya, Bang Sylvester sama Mas Roy ya. Soalnya Kita sih banget. Makanya dia ngomong otak, jangan ngomong otak. Itu yang Oke, sabar ya, Bang Sylvester sama Mas Roy ya. Oh kalau aku sabar. Mau gimana? Kelihatan kok. Oke, sebentar. Siapa yang punya atau enggak? Saya tengahi dulu ya. Polri juga. Oke, saya tengahi dulu. Minta statement singkat saja dari Bang Roy juga sama dari Bang Sylvester ya. dulu, Bang Oke, Sylvester dulu. dulu. Mas Roy, kapan dipanggil? Belum tahu. Belum ada Oke, lagi. tapi Kalau sekarang, nggak perlu lah. artinya kalau dari kawan-kawan sekarang fokusnya ke gelar perkara khusus itu ya? Iya, gelar perkara Oke. kasus dan itu dilakukan dan tadi dalam perbincangan di TV sebelah Pak Arianto Sudadipun, staf khusus Kapolri juga mengatakan itu benar, itu bagus tuh yang bikin skep itu saya gitu. Oke. Kapolri itu dari besar Kapolri kalau ada apa tuh terbuka, transparan. Intinya apa? Kita harapkan polisi transparan, terbuka, jangan main sendiri dan jangan memutuskan sendiri. Oke, singkat dari Bang Sylvester soal proses hukumnya apa yang harus dijaga? Ya, kita kembali lagi fokus ya kan dengan proses hukum yang ada. Ya, bawalah bukti-bukti supaya tuduhan dari Pak Jokowi ini membebaskan Anda gitu loh. Yang penting itu, dan kita udah tahu bahwa kemarin proses di Mabes Polri udah clear di stop bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli.
ya asli Identik, bukan asli. sesuai dengan teman tiganya. Oh nggak asli gimana sih? Mas Roy, Identik. Anda ini udah Kata-katanya identik. Oke, gantian. Dengar dulu, Oke, identik, Mas Sylvester. dan identik yang diperiksa itu adalah ijazah asli yang identik dengan Identik. 3 ijazah temannya Pak Jokowi yang asli. Bukan Ya, asli. jangan salah, Oke. Mas Roy, jangan bikin kegaduhan atau apa namanya karangan Anda. Intinya ijazah yang diperiksa Mabes Polri itu asli. Oke. Saya ulangi lagi. Yang identik dengan 3 ijazah kawan satu angkatan Ya, kalau Pak Jokowi. pembandingnya belum ya. jelas. Oke. Iya. Baik. Ya gimana belum jelas, udah jelas kok itu. Itu harus gold Anda standar, untuk harus pulang. diperiksa dulu tuh otentik. Kalau itu Oke, otentik oke. clear. Jadi sekarang kita Ya, ikuti ya. sekarang begini loh, Anda nggak bisa ngomong kecuali Anda sudah membuat gugatan dan Anda menang. Ini kan belum. Oke, Gitu loh, tunggu Mas. Gimana saja, sih? tunggu saja. Kita lihat Oke, aja, oke. Bang. Kita Tunggu kapan? Makanya harusnya Anda ya kan kalau mau menyerang orang, karakter orang harusnya Anda udah pegang dulu ijazah yang palsu. Kita nggak pernah kapan nyerang. dipalsukan, Kita siapa nggak yang pernah, dipalsukan. kita bicara secara ilmiah, Oke. secara saintis, nggak ada serang-serangan. Jadi Salah ini. kalau di Sangat amat ngamuk. Oke, kalau di debat Ya. ini kan nggak mungkin, ya kalau di debat ini pasti Bang Sylvester dan Mas Roy nggak mungkin seiring sejalan, karena kan ada di kubu yang berbeda. Nah, sekarang kita serahkan ke Polri, karena prosesnya berjalan, ada ranah pidana, ada juga ranah perdatanya. Kita ikuti, kita harapkan prosesnya Clear. transparan, Ya. semuanya clear ya. Oke, Clear. Bapak-bapak, terima kasih Harus- banyak. makasih, Mas Mbak Friska. Roy Suryo, terima Makasih, kasih, Bang Bang Sylvester. Sylvester. Terima kasih. Mas Roy, Ya, Sampai thank ketemu you. kita lagi. berdebat aja. Ya kan? Siap. Saudara Ya, sendiri. Itulah tadi perdebatan antara pendukung Jokowi dan trio kawan-kawan yang menggugat ijazah Jokowi. Bang Sinan Ipar, Roy Suryo, dan Dr. Tipa. Kita ini bingung sekarang nih mana yang benar ya. Saya sebagai warga masyarakat Indonesia bingung nih mana yang benar nih. Roy Suryo dan kawan-kawan, Joko Widodo dan kawan-kawan, atau polisi. Mari kita tonton saja bagaimana dramanya sampai kemudian nanti dilimpahkan ke persidangan dan lalu kemudian hakim memberikan fakta, memberikan